Baik, sahabat vlog Menteri Lentang, kali ini kita akan membacakan literasi tentang budidaya kangkung cabut. Nama ilmiah dari kangkung itu adalah Ipomoea aquatica. Kita akan membaca literasi dari yang disusun oleh ahli murid AMD dari Penyuluhan Pertanian Pelaksana Kecamatan Kendari, Kelurahan Kesilampe. Berikut literasi dari beliau. Menurut beliau, kangkung merupakan tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran yang bisa ditanam dan dimakan. Tanaman kangkung banyak terdapat di kawasan Asia dan merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai hampir di mana-mana, terutama di kawasan berair. Ada dua jenis kangkung yang beredar di pasar, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Namun, saat ini kangkung darat lebih banyak dijual di pasar, karena selain lebih sehat, juga lebih banyak petani yang membudidayakan tanaman kangkung darat. Budidaya kangkung darat tergolong cukup mudah. Pertama, Anda harus mendapatkan bibit unggul terlebih dahulu. Pilihlah bibit kangkung yang berasal dari varietas yang memang sudah terbukti kualitasnya dan bebas dari hama penyakit. Untuk tanaman kangkung dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan biji atau dikenal dengan cara generatif. Sedangkan cara kedua, yaitu pembibitan dilakukan dengan sistem stek atau vegetatif yang bisa Anda lakukan di rumah. Budidaya kangkung darat yang harus Anda tanam adalah bijinya. Nah, untuk itu maka kita siapkan dulu yang pertama tempat tanamnya. Berikut menurut Bapak Ali dalam persiapan lahan tanaman. Pastikan tanaman yang akan kita gunakan untuk menanam kangkung bebas dari gulma dan rumput liar. Lalu gemburkan dengan dicangkul. Buat gundukan tanah dengan lebar 1 meter dan beri jarak dengan bedengan yang lainnya sekitar 40 cm. Sebarkan pupuk atau kompos di atasnya lalu diamkan semalaman. Lahan terlebih dahulu dicangkul dengan kedalaman kira-kira 20-30 cm supaya gembur. Setelah itu, bangun bedengan yang membujur dari barat ke timur supaya memperoleh cahaya penuh. Lebar bedengan sebaiknya 100-120 cm, tingginya 30 cm dan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan. Untuk memudahkan dalam pemeliharaan, sebaiknya panjang bedengan kurang dari 15 meter. Jarak antar bedengan lebih kurang 30 cm. Lahan yang asam atau pH-nya rendah perbuat dengan pengapuran yang digunakan yaitu kapur kalsit atau alias dolomit untuk menaikkan derajat keasaman tanah. Dosisnya 1,5 ton per hektar. Pengapuran dilakukan sebelum penanaman, yaitu 2-4 minggu sebelum tanam. Itu literasi dari Bapak Ali. Nah, bagaimana dengan lahan yang saya gunakan? Berikut adalah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat vlog Multini Lentang. Pagi ini kita akan membahas tentang pembuatan bedengan untuk penanaman sayur kangkung. Jadi tanah kita ini bisa kita lihat lur, memang liat ya, karena bekas sawah dan sudah terbengkalai lebih kurang 5 tahun yang hanya diracun pakai racun rumput saja lur, sehingga
keasaman tanah itu barangkali tidak bagus lagi. Bisa dilihat di pekatnya atau liatnya tanah kita nih lur. Untuk itu kemarin kita coba untuk mencangkulnya sungguh padat lur. Kemudian kita taburi dengan kohe puyuh, kita lihat lur. Ini tanah kita lur. Lihat lur. Jadi kemarin atau 5 hari yang lalu lah kita cangkul dari yang model ini tanahnya lur. Ya, lihat. Kemudian kita cangkul kasar saja dulu lur. Di tanah kita ini lihat lur. Kayak gini kita cangkul kasar-kasar saja dulu lur. Dapat dilihat pada gambar ya. Betul-betul lihat dia lur. Ya. Kemudian kita taburi kohe puyuh nih lur. Kotoran hewan puyuh kita taburi, cuman belum difermentasikan. Jadi sehingga hawanya itu, amoniaknya tuh naik, sehingga panas terasa di telapak kaki lur. Kan sudah seperti ini lur. Kemudian kita cangkul-cangkul lagi, hasilnya seperti ini lur. Sudah halus-halus, sudah menandakan bahwa tanah ini sudah agak mulai gembur. Cuman unsur haranya yang saya ragukan ya. Yang kohe puyuh itu ini dia lur. Ya. Kita cangkul-cangkul, cuman masih lihat karena dia memang baru kohe puyuh ini lur. Dari kandang langsung kita antar ke sini. Langsung kita tebar, sehingga memang terasa panas lur. Ini bedengan kita sudah, ini 1, ini 2, dan itu insya Allah hari berikutnya kita apakan lur. Jadi nanti setelah bedengan ini selesai, tempat tanam kita ini selesai, wadah tanamnya, akan kita coba untuk memberi pupuk buatan lur. Yang pertama pupuk urea ya. Urea dicampur dengan pupuk daun ya. Pupuk daun tuh ya apa yang ada di daerah lur saja lur, tidak masalah, karena kangkung ini kita menjual daun lur. Ya, jadi otomatis harus kita baguskan daunnya lur. Kalau tidak tentu daunnya akan kuning ya, kurang bagus. Kalau kangkung ini kita akan menjual daunnya ya, bukan jual batang, bukan pula jual buah ya lur. Ini dia bedeng kita sudah selesai, dua bedeng baru lur. Kalau untuk besar bedeng saya rasa ini saya rasa lur tidak perlulah ada hitung-hitungan yang apanya. Tapi kalau digaris pakai tali, kemudian besarnya sama, tuh lebih indah dilihat lur. Cuman karena kita ini petani dadakan, jadi hasilnya seperti inilah bedeng untuk budidaya kangkung kita lur. Bagaimana lur? Bagi teman-teman yang memang latar belakangnya pertanian, yang banyak memiliki ilmu, mohon diberbagi sama saya lur. Petani dadakan saja lur ya. Gitu lur. Ya. Memang tidak bagus lur, tidak sebagus yang orang yang memang berlatar belakang hariannya memang di kebun saja lur. Memang jauh ketinggalannya saya. Saya kan hanya petani dadakan saja lur. Ya, daripada pengangguran lebih bagus dimanfaatkan kebun yang terbengkalai ya. Sudah lama terbengkalainya nih lur.
sehingga semaknya kemarin tuh tinggi lur ya. Kemudian dari bulan ke bulan hanya diracun rumput saja lur, sehingga tanahnya saya rasa jadi keasamannya itu tidak bagus ya. Itu akibatnya dari pemakaian racun rumput yang berkepanjangan tuh lur ya, sehingga pertumbuhan tanaman kita agak lambat ya, karena kita harus mengembalikan dulu pH tanahnya lur agar lebih bagus dan lebih baik.